salam dan bahagia. Bapak Ibu, perkenalkan saya I Gusti Ngurah Bagus Aryo Tejo dari Program Guru Penggerak Angkatan Rekognisi. Bapak Ibu, Guru Penggerak adalah program yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek untuk agen transformasi pendidikan kita di Indonesia. Di program Guru Penggerak, Bapak Ibu akan mempelajari di modul pertama yaitu paradigma dan visi guru penggerak. Bapak Ibu juga di modul kedua akan mempelajari bagaimana praktek pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian di modul ketiga, Bapak Ibu akan mempelajari menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan di program guru penggerak, Bapak Ibu diharapkan nantinya mempunyai kompetensi yang pertama adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, kemudian yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat Bapak Ibu bisa mendorong kolaborasi antar guru, dan yang kelima Bapak Ibu bisa menciptakan kepemimpinan peserta didik. Dengan kompetensi ini, Bapak Ibu diharapkan bisa menjadi agen perubahan di sekolah masing-masing. Untuk aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, Bapak Ibu bisa melihat video berikut ini.
Om Swastiastu. Saya Ikade Budiawan dari kelas 12 Multimedia. Saya juga murid dari SMK Negeri 1 Tapak Siring. Berkat aksi positif yang dilakukan oleh Bapak I Gusti Ngurah Bagus Aryo Tejo, kami mendapatkan kesepakatan yang bisa kami lakukan dalam kelas multimedia kami ini. Yang dimana kesepakatan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, saat memasuki ruangan kelas, kami diwajibkan untuk melepas sepatu kami karena agar tidak mengotorkan lantai di bawah ini atau enggak karpet-karpet yang ada di lab multimedia kami. Dimana kalau karpet ini kotor, kami tidak bisa belajar dengan nyaman. Selanjutnya juga ada kesepakatan untuk jadwal piket. Untuk jadwal piket di sini kami sudah mengaturnya sesuai yang kami atur. Jadi kami mengaturnya di sini supaya semua piket berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya juga ada untuk kebersihan kelas. Untuk kebersihan kelas sendiri kami melakukannya setiap hari, di mana kami melakukannya pada jam pulang sekolah ataupun pada jam kosong itu sendiri. Saya harap juga untuk kelas kedepannya akan sering melakukan kegiatan seperti ini atau kesepakatan yang ini. Saya juga berharap ini bakal terus berlanjut hingga masa-masa yang akan datang. Sekian dari saya, segitu saja testimoni dari aksi positif yang Bapak Aryo kasih, dan saya ucapkan terima kasih. Saya juga akan tutup salam ini dengan Om Santi 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 Om. Swastiastu. Saya Dewa Ayu Widya Rasanti dari kelas 12 Multimedia yang bersekolah di SMK Negeri 1 Tapak Siring. Berkat aksi positif dari Bapak I Gusti Ngurah Aryo Tejo, kami melakukan keyakinan dengan membuat suatu kesepakatan kelas, seperti melakukan piket kelas setiap hari, dan kami juga dapat mendengarkan musik dengan volume kecil saat belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Dewa Ayu Widya Rasanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Wayan Kana Febriawan dari SMK Negeri 1 Tapak Siring. Kebetulan kesehariannya sangat dekat dengan Bapak I Gusti Ngurah Bagus Aryo Tejo sebagai CGP rekognisi. Jadi dalam pembelajaran yang telah diterapkan oleh Bapak Ngurah Aryo niki sudah sangat terlihat ada keyakinan kelas yang dirancang. Nah, keyakinan kelas yang paling menonjol yang saya lihat itu adalah mengajak siswa untuk selalu ruang kelasnya itu bersih. Nah, kemudian selain keyakinan kelas, Bapak Ngurah Aryo juga sudah menerapkan segitiga restitusi, yaitu membantu siswa khususnya di kelas 12 MM yang mengalami kendala, karena ada beberapa siswa yang pada awalnya jarang ke sekolah, kemudian mungkin saja alasannya itu kita belum tahu gitu, tapi dengan dilaksanakannya segitiga restitusi ini, siswa tersebut sudah bisa kembali ke kelasnya gitu. Jadi itu yang Tiang rasakan. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan ini terus berlanjut, dan saya juga sebagai CGP Angkatan 5 akan mencontoh kegiatan yang telah diterapkan oleh Bapak Ngurah Aryo ini sebagai senior saya di guru penggeraknya. Nah, untuk kali ini mungkin saya cukupkan, saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi. Modul 1.4 adalah menggunakan teknik segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi ada di sana menstabilkan identitas, kemudian bagaimana memvalidasi tindakan serta membuat keyakinan. Pada teknik ini akan kita praktekkan. Bapak Ibu bisa lihat di video berikutnya.
Silakan duduk dia. Widya ya. Ya. Ini Widya, Bapak dengar dari laporan BK ya dan catatan BK. Widya 3 minggu terakhir ini banyak sekali untuk keterlambatan. Kira-kira itu gimana? Saya punya alasan Iya. saya terlambat dari orang tua sih Pak sebenarnya. Iya. Bantu orang tua juga. Iya. Kan orang tua jualan, Iya. jadinya saya bantu-bantu sampai malam. Jadinya untuk tidurnya terlambat terus Pak. Sampai di sekolah jam berapa gitu? Kadang-kadang jam 7.30 sampai jam 7.40. Terus kalau misalnya masuk sampai di sekolah itu jam berapa harusnya? Dia tahu. Jam 7.15 udah harus ada di sekolah. Jam 7.15 sudah di sekolah ya. Kalau dia jam 7.30 jelas terlambat. Nah, untuk sebelumnya kalau misalnya terlambat seperti itu gimana dia biasanya? Sebelumnya tapi dari BK sendiri kan udah pernah ke BK juga, Ya. dapat teguran juga beberapa kali teguran. Untuk perubahan saya perlu nanya ke orang tua juga karena ini kepentingan keluarga juga, jadi saya nggak enak juga kalau nggak bantu. Kira-kira kalau misalnya terlambat seperti itu dia aturan di sekolah seperti apa menurut dia? Aturan di sekolah tentu aja harus diturutin, tapi rada sulit. Nanti coba saya tanya ke orang tua, semoga orang tua bisa menyetujui. Jadi Widya kan sudah tahu ya aturan di sekolah itu jam 7.15 kita sudah di sekolah ya. Bersama, kemudian biasanya kesiswaan untuk ngecek ketertiban siswa dan sebagainya. Jadi harapkan Widya jangan sampai terlambat ya. Jadi 7.15 sudah di sekolah ya. Ya, kira-kira Widya gimana kalau misalnya untuk bisa sesuai dengan aturan tapi di Widya Untuk memenuhi bagaimana tata tertib sekolah, secepatnya saya akan coba diskusiin ke orang tua. Mungkin besok saya akan lebih pagi lagi datangnya. Oh bisa kira-kira misalnya bisa lebih pagi datangnya gimana caranya dia? Untuk datangnya di orang tua. Untuk jualannya juga nanti mungkin setengah hari saya bantu di orang tua dan saya minta izin ke orang tua untuk pulang lebih awal dan istirahat lebih awal. Lebih awal, semoga nanti paginya juga lebih ini ya lebih awal bangunnya sehingga tidak kesiangan ya. Sehingga perjalanan Widya dari sampai sekolah berapa menit kira-kira? Kira-kira 20 sampai 25 menit. Nah, 20 menit kan sudah direncanakan ya sehingga jam 7.15 Widya sudah harus di sekolah ya. Sehingga kalau misalnya terlambat terus tentunya kan akan pelajarannya kurang maksimum Widya mengikuti ya. Jadi Bapak mohon ya Widya jangan sampai terlambat ya. Kemudian untuk supaya tidur lebih awal Widya juga harus konsultasi dengan orang tuanya supaya tidak mengganggu jam tidurnya Widya ya. Kapan kira-kira Widya bisa berubah seperti itu? Mungkin mulai besok saya akan Mulai besok ya, coba lihat waktunya. Besok Bapak harap Widya tidak terlambat lagi ya. Kemudian Widya bisa mengikuti pelajaran maksimum karena tidak terlambat lagi ya, Widya ya.